Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Puput Amalia dengan NIM 2020-3109 dari kelas B, Program Studi Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan Web 3.0 pada mata kuliah Komunikasi Data, dosen pengampu yaitu Bapak Max Teja Aji Cipta Widianto, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi. Pertama-tama, kita akan membahas pengertian Web 3.0. Nah, apa itu Web 3.0? Nah, Web 3.0 adalah sebuah konsep yang menyeluruh mengacu pada fase berikutnya dari evolusi internet. Nah, gagasan baru ini sengaja dirancang untuk mengatasi masalah umum yang berpotensi menjadi masalah yang melekat pada internet saat ini. Nah, selain itu, konsep ini juga hadir untuk membangun ekosistem online di mana interaksi ia berpusat pada manusia dan sangat personal. Nah, Web 3.0 ini sengaja dirancang untuk mengatasi masalah yang lazim dan melekat pada ekosistem internet saat ini. Nah, namun tidak ada otoritas terpusat yang mengawasi perkembangan internet baru dan terbuka ini. Sebaliknya, internet versi ini tengah dibuat melalui upaya berbagai macam bisnis swasta, non-profit organization, dan individu yang diselaraskan secara bebas. Entitas yang berbeda ini mendekati pengembangan internet versi 3 ini dalam berbagai cara, dengan organisasi seperti Web 3.0 Foundation terutama berfokus pada penetapan pedoman untuk keseluruhan sistem Web 3.0. Nah, sementara bisnis seperti Codesys Labs membantu wirausaha membangun Decentralized Application atau DAAPS yang mungkin akhirnya mengisi lanskap digital internet versi baru ini. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik Web 3.0. Nah, Web 3.0 adalah sebuah dobrakan untuk membuka jaringan dengan karakteristik yang bersifat terbuka, trustless, dan permissionless. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai karakteristik Web 3.0. Yang pertama itu ada terbuka. Nah, karena jaringan ini dibangun dari perangkat lunak bersifat open source, jaringan ini pun dibuat oleh komunitas developer yang terbuka dan dapat diakses serta dijalankan dalam tampilan penuh. Yang kedua itu ada trustless, yaitu jaringan ini bersifat trustless karena jaringan itu sendiri memungkinkan peserta untuk berinteraksi secara publik atau pribadi tanpa melibatkan pihak ketiga yang terpercaya. Yang ketiga itu ada permissionless, yaitu dimanapun dan siapapun, baik pengguna maupun pemasok, dapat berpartisipasi tanpa izin dari lembaga pengatur. Sementara Web 2.0 atau internet yang saat ini kita gunakan didorong oleh munculnya telepon seluler, media sosial, dan cloud. Web 3.0 sebagai besar dibangun di atas 3 lapisan baru, inovasi teknologi yaitu edge computing, jaringan data yang terdesentralisasi, dan artificial intelligence. Selanjutnya itu ada fitur-fitur utama dari Web 3.0. Yang pertama itu ada ubiquitas. Ubiquitas artinya berada atau memiliki kapasitas untuk berada di mana-mana, terutama pada waktu yang sama. Dengan kata lain, ada di mana-mana. Nah, dalam hal ini, Web 2.0 sudah ada di mana-mana karena misalnya pengguna Facebook dapat langsung mengambil gambar dan membagikannya yang kemudian menjadi ada di mana-mana karena tersedia untuk siapa saja dimanapun mereka berada. Nah, selama mereka memiliki akses ke plafon media sosial ini. Nah, Web 3.0 hanya mengambil langkah lebih jauh dengan membuat internet dapat diakses oleh semua orang di mana saja. Pada titik tertentu, perangkat yang terhubung ke internet tidak akan lagi terpusat pada komputer dan ponsel pintar seperti di Web 2.0. Karena teknologi IoT atau internet segala hal akan melahirkan banyak jenis perangkat pintar baru. Nah, yang kedua itu ada Web Semantik, yaitu semantik adalah studi tentang hubungan antara kata-kata. Nah, oleh karena itu, Web Semantik
menurut Berners-Lee, memungkinkan komputer untuk menganalisis banyak dari data dari web yang mencakup konten, transaksi, dan hubungan antara orang-orang dalam praktek bagaimana tampilannya. Mari kita ambil dua kalimat ini. Misalnya, saya cinta Bitcoin. Yang kedua itu saya love Bitcoin. Nah, sintagnya mungkin berbeda-beda, tetapi semantiknya hampir sama karena semantik hanya berurusan dengan makna atau emosi konten. Nah, menerapkan semantik di web akan memungkinkan mesin untuk memecahkan kode makna dan emosi dengan menganalisis data. Akibatnya, pengguna internet akan memiliki pengalaman yang lebih baik didorong oleh konektivitas data yang ditingkatkan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kecerdasan buatan. Wikipedia mendefinisikan AL sebagai kecerdasan yang diperagakan oleh mesin. Dan karena mesin web 3.0 dapat membaca dan menguraikan makna dan emosi yang disampaikan oleh sekumpulan data, mesin tersebut menghasilkan mesin yang cerdas. Meskipun web 2.0 menyajikan kemampuan serupa, namun masih didominasi oleh manusia. Ia membuka kesempatan untuk perilaku korup seperti ulasan produk yang memihak sebelah, penilaian yang curang, dan lain sebagainya. Nah, misalnya platform ulasan daring seperti Trustpilot yang menyediakan cara bagi konsumen untuk meninjau produk atau layanan apapun. Nah, sayangnya, sebuah perusahaan dapat dengan mudah mengumpulkan sekelompok besar orang dan membayar mereka untuk membuat ulasan positif untuk produknya yang tidak layak. Oleh karena itu, internet membutuhkan AL untuk mempelajari cara membedakan yang asli dari yang palsu, agar dapat memberikan data yang andal. Nah, sistem AL Google baru-baru ini menghapus sekitar 100.000 ulasan negatif dari aplikasi Robinhood dari Play Store. Setelah bencana perdagangan GameSpot ketika mendeteksi upaya manipulasi peringkat yang dimaksudkan untuk menurunkan aplikasi ini secara artifisial. Ini adalah AL yang beraksi, uang akan segera masuk ke internet 3.0 memungkinkan blog dan platform daring lainnya menyaring data dan menyesuaikannya dengan keinginan setiap pengguna. Nah, seiring kemajuan AL, pada akhirnya akan dapat memberikan pengguna data yang disaring dan tidak memihak sebaik mungkin. Nah, yang keempat itu ada web spesial dan grafik 3 design, yaitu beberapa futuris juga menyebutkan web 3.0 sebagai web spasial karena bertujuan untuk mengaburkan batas secara fisik dan digital dengan merevolusi teknologi grafik. Nah, membawa dunia virtual 3 dimensi atau 3D fokus yang jelas. Nah, tidak seperti rekan-rekan 2D atau 2 design mereka, grafik 3 design membawa tingkat pedalaman baru tidak hanya dalam aplikasi game futuristics seperti Desert Run, tetapi juga sektor lain seperti real estate, kesehatan, niaga AL, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke seperti apa pengaruh web 3.0 pada akses kripto. Nah, dengan adanya desentralisasi, nyatanya pengaruh web 3.0 terhadap kripto culture cukup besar. Nah, mengingat bahwa desentralisasi kemungkinan akan menjadi salah satu bagian utama dari internet. Konsep baru ini dapat disimpulkan bahwa akses kripto dan blockchain juga akan memainkan peran penting yang juga sama besarnya. Gelombang Web 3.0 yang akan datang diprediksi akan jauh melampaui user case awal cryptocurrency melalui kekayaan peluang interaksi dan cakupan rekanan yang tersedia secara global. Jaringan ini secara kriptografis dapat menghubungkan data dari berbagai skala. Nah, mulai dari individu, perusahaan, dan mesin dengan algoritma machine learning yang akan lebih efisien. Nah, kondisi tersebut tentu saja membedakan Web 3.0 dengan sekarang dalam kasus cryptocurrency.
Nah, Web 3.0 memungkinkan masa depan di mana pengguna dan mesin dapat berinteraksi dengan data, nilai, dan rekanan lainnya melalui substrate jaringan bersifat peer-to-peer. Dengan begitu, interaksi tidak lagi memerlukan pihak ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Web 3.0. Nah, persyaratan umum untuk aplikasi Web 3.0 adalah kemampuan untuk mencerna informasi berskala besar dan mengubahnya menjadi pengetahuan faktual dan eksekusi yang berguna bagi pengguna. Nah, dengan itu, aplikasi ini masih dalam tahap awal. Uang berarti bahwa mereka memiliki banyak ruang untuk perbaikan dan jauh dari bagaimana aplikasi Web 3.0 potensinya berfungsi. Nah, beberapa perusahaan yang sedang membangun atau memiliki produk yang mereka ubah menjadi aplikasi internet 3.0 adalah Amazon, Apple, dan Google. Dua contoh aplikasi yang memanfaatkan teknologi Web 3.0 adalah Sri dan Wolfram Alpha. Yang pertama, kita akan membahas Sri. Nah, Sri selama ini bertahun-tahun asisten AL yang dikendalikan suara milik Apple telah tumbuh lebih cerdas dan telah memperluas kemampuannya sejak penampilan pertamanya di model iPhone 4S. Siri menggunakan pengenalan suara bersama dengan kecerdasan buatan untuk dapat melakukan perintah yang kompleks dan dipersonalisasi. Hari ini, Siri asisten AL lainnya seperti Alexa milik Amazon dan Bixby milik Samsung dapat memahami permintaan seperti di mana kedai burger terdekat atau pesan janji temu dengan salsa matcha pada pukul 8 besok dan segera muncul informasi atau tindakan yang tepat. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas Wolfram Alpha. Wolfram Alpha adalah mesin pengetahuan komputasi yang menjawab pertanyaan Anda secara langsung dengan perhitungan, bukan memberikan Anda daftar halaman web seperti yang dilakukan mesin pencarian. Jika Anda ingin perbandingan praktis secara English versus Brazil di Wolfram Alpha dan Google, lalu lihat perbedaannya. Google memberikan hasil Piala Dunia bahkan jika Anda tidak memasukkan sepak bola sebagai kata kunci, karena ini adalah pencarian paling populer. Nah, Alpha di sisi lain akan memberikan Anda perbandingan terperinci dari kedua negara seperti yang Anda tanyakan. Itulah perbedaan utama antara Web 2.0 dan 3.0. Itulah pembahasan tentang Web 3.0 dalam mata kuliah komunikasi data. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.